eh, yang kita inginkan. Oke, baiklah supaya kita bisa mendengarkan. Silakan siapa yang mau presentasi dulu, singkat-singkat aja. Kelompok mana yang mau presentasi Izin terlebih Pak, dahulu? Ya, mungkin dari kelompok kami Pak, presentasi oke, sebentar. boleh boleh. Baik Pak, Ya, mungkin kami belum bisa share screen ya Pak, karena masih ada yang kami lengkapi, mungkin butuh saran Bapak nanti Pak. oke oke oke. Baik Pak, izin kami Ya, dari kelompok satu, ini kami anggotanya itu ada saya Pak Christian Yosua, ada Marsha Zafira Pohan, ada Siti Rama oke Putri, ada Nur Hayati, dan ada Sali Anggia. Kami ada 5 orang satu kelompok Pak. Jadi oke. sesuai dengan pembahasan Bapak kemarin tentang isu kontemporer, jadi kami membahas tentang yang lagi hangat sekarang itu, kami mengangkat temanya dari tagar kasus Pertamina Pak. Jadi dari Hmm, kasus Pertamina ini kami berangkat dari tagarnya, yang mau kami bahas itu adalah Pak tentang dari sudut pandangnya, visual analisis kami itu membahas tentang bagaimana operator SPBU, apa dampak ke mereka setelah viralnya ini, karena kan kita ketahui Pak itu yang korupsi itu para pejabatnya tuh Pak. Nah, tetapi kan yang langsung berhubungan sama masyarakat itu adalah para operator SPBU yang mengisikan minyak di kendaraan kita. Apakah mereka jadinya kena hujat oleh masyarakat atau mereka kena stigma oleh masyarakat? Mungkin yang stigma negatif. Jadi mungkin kami konsepnya mau ke current affairs atau humanitarian journalism Pak. Jadi kami mau membahas sudut pandang dari si operator, apa yang mereka rasakan setelah maraknya ini. Alasan kami mengangkat itu Pak, karena setelah kami searching di media pun belum ada nih media-media yang membahas tentang bagaimana operator SPBU itu setelah ini viral. Karena yang kami tengok tuh hmm, perbandingannya kasus Pertamina ini cuma membahas nominal korupsinya, sama juga masyarakat yang beralih ke sel Pak. Sel itu kan minyak swasta Pak, yang saingan Pertamina selama ini. Jadi mungkin kami mau fokusnya output kami nanti produknya itu adalah tentang video jurnalisme tentang membahas tentang si operator SPBU. Jadi kami bakal menyusun pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang bagaimana sih mereka sebagai operator SPBU mendengarkan keluh kesah masyarakat ke mereka, apakah mereka kena perundungan atau pembulian dari masyarakat yang sedang mengisi, atau apakah setelah kasus Pertamina ini viral tidak ada nih yang mau mengisi minyak di tempat mereka, dan apakah jadinya mereka kena potongan gaji atau bagaimana, karena kan yang merasakan impact ke mereka langsung mereka Pak. Jadi itu sih pisau irisan kami atau sudut pandang kami Pak, membahas tentang operator SPBU setelah viralnya kasus Pertamina Pak. Mohon saran dan masukan Pak. Terima kasih. oke. Baik sekali kita eh, bisa memilih, bisa memilah fokus yang ingin kita jadikan sebagai sorotan dari permasalahan dari tugas kelompok ini ya. Itu satu poinnya boleh saja. Jadi melihat dari sektor hilirnya atau sektor processing di lapangan ataupun katakanlah sektor realnya kan gitu ya. Sektor real adalah sektor yang berada pada posisi yang paling akhir dari sebuah proses produksi satu uh, manufacturing ya, termasuklah bahan bakar Pertalite, Pertamax dan sebagainya. Ya, uh, pertama tentu saja tadi Bapak mendengar ini yang mau kalian buat adalah uh, humanitarianism jurnalisme, betul ya? Ya Pak, rencana Pak dalam bentuk Ya, video nanti Pak. ya, jurnalisme humanitarianism itu adalah uh, satu uh, komunikasi kontemporer, isu-isu kontemporer yang malah belum banyak ya dipraktikkan dalam jurnalisme uh, yang ada sekarang di apa di dalam broadcasting ataupun dalam uh, publishing ya begitu ya. Jadi itu memang sangat menarik. Tentunya
yang dipastikan bahwa humanitarianism jurnalism ini adalah produk jurnalistik ya, bukan produk non jurnalistik kan gitu ya. Kalau dia produk jurnalistik, tentu dia diasumsikan bahwa ini sebuah proses-proses jurnalistik yang mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah, mengedit, atau menyunting, menyimpan, dan menyiarkan atau menyampaikan. Ada 6M itu kan. Nah, disitulah sebenarnya tugas dari kelompok ini untuk mempertahankan atau katakanlah untuk merepresentasikan di dalam uh, karya tulisnya dalam tugas kelompoknya kan begitu ya. Jadi dia adalah proses jurnalistik, jadi bukan non jurnalistik yang kemudian berbasis pada uh, non fakta tapi fiksi ya. Jadi sedangkan jurnalistik ini termasuklah tugasnya itu adalah fakta ya, bukan fiksi gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah tentu eh, penuangan humanitarianism journalism ini bisa saja melalui audiovisual ya, bisa juga melalui cetak ataupun print journalism, jurnalisme cetak ya, walaupun dalam bentuk digital ya. Tapi format-format itu kan masih masih ada dipertahankan sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau menggunakan video journalism, menggunakan perangkat-perangkat videografinya, perangkat wawancaranya, interviewnya, dan situasi di lapangan. Tentu sebagai uh, apa untuk karya ilmiah, tentu kita harus mempunyai etika, kita harus menyampaikan dengan baik, ada komunikasi yang baik ya, karena dikhawatirkan kalau tidak dilakukan semacam itu nanti akan terjadi salah pengertian, mengganggu pekerjaan, kesibukan dan lain sebagainya. Jadi itu mengurangi dari arti pekerjaan itu sendiri. Tapi poinnya bahwa dia menggunakan uh, apa namanya dokumenter audiovisual ya itu bagus sekali, dan kemudian yang penting sebagai sebuah karya jurnalistik tentu ada naratornya, ada penyampaian narasinya ya, siapa yang menjadi anchornya, menjadi broadcasternya ya, menjadi apa namanya yang menjadi editornya ya, fotografernya dan sebagainya, tetap terlihat di dalam kelompok ini nanti dibuat apanya, semacam credit title-nya seperti itu dia, sehingga tadi dikatakan 5 orang, tapi kemudian terlihat masing-masing itu apa tupoksinya ya, apa pekerjaannya dan sebagainya, karena ini juga menyangkut karya ilmiah ya. Tentu diharapkan menjadi apa ya, hasil yang maksimal. Saya kira itu uh, apalagi di bulan puasa ya, pandai-pandailah. Memang di bulan puasa ini masih cukup panjang karena baru minggu pertama. Ya, tapi di tangan orang-orang yang kreatif, di tangan-tangan orang yang penuh berdedikasi, percaya diri, tentu tidaklah menjadi hal yang sulit ya. Yang penting tadi etika di lapangan dijaga, karena macam-macam sekarang ini penyampaian-penyampaian atau orang-orang yang berada di ruang publik itu terkadang uh, mendapat reaksi dari publik juga ya. Ada yang dalam bentuk salah pengertian, bahkan sampai pengusiran dan seterusnya. Tapi saya kira kalau kita sudah mempelajari apa itu ilmu komunikasi, tentu kita sudah ada preparation ya, persiapan, pendekatan ya, kemudian cooling down ya, sehingga suasananya begitu rupa. Ya libatkan stakeholdersnya di situ, apakah pengelola, apakah pekerja ataupun warga, dan itu dijaga apa namanya semuanya supaya menghasilkan satu karya jurnalistik yang baik. Nah, kemudian kontennya juga memenuhi ya,
kalau Bapak lupa tadi dari awal, ya tergantung nanti pilihan-pilihan paradigmanya tetap relevan seperti kita belajar isu-isu etika filsafat komunikasi ya. Apakah menggunakan paradigma konstruktivisme, positivisme, kritisme, fenomenologi atau yang manapun itu tetap terlihat walaupun kita tidak bilang di narasinya seperti itu, tapi dari resolusi gambar, dari penyampaian itu sudah terlihat sebenarnya dalam konteks kerangka apa disampaikan kontennya. Dalam hal ini apa namanya paradigma yang dipakai. Saya kira itu dan tentu selamat bekerja. Tidak harus sekarang ada makalah lain, nanti pun bisa disampaikan the next perjumpaan. Saya kira itu. Terima kasih. Berikut ada yang mau kelompok lain? Gimana? Ada kelompok yang lain yang sudah memilih begitu banyak pilihan-pilihan kemarin itu, isu-isunya yang mau diambil? Silakan. Nanti kita akan bincangkan sebagaimana tadi kelompok Yosua tadi. Ya, persilakan. Kelompok yang lain. Izin Pak, Ya, kelompok kami rencananya mau bikin podcast Pak. kelompok berapa? Kelompoknya belum ada. Oke. Silakan. Rencananya mau bikin podcast temanya yang kontemporer ini tentang kampung narkoba Pak. Tentang Kampung narkoba Pak. narkoba apa? Saya nggak betul dengar. Kampung narkoba Pak. Oh ya, oke. Coba dideskripsikan kira-kira Ya, apa? jadi temanya itu bagaimana trik ataupun teknik pencegahan untuk mengatasi ataupun menyelesaikan permasalahan di kampung narkoba itu. Jadi bentuknya wawancara antara narasumber dengan wawancara dalam format podcast seperti itu. Ya, terus Nah, di situ masing-masing tim ada 4 orang dalam satu tim memiliki peran, apa itu yang berada untuk membuat skrip, kemudian yang mengambil video dan juga yang bertugas untuk mengatur background tempat. ya apa namanya kelompoknya dalam bentuk apa ini? Podcast. Hah? Podcast. Podcast ya. Iya Pak. Oke. Rencana di mana dibuat podcastnya? Itu ada, kebetulan saya ada program kerjasama Pak, kerjasama dengan Dinas Kominfo Deli Serdang. Ya. Nah, jadi saya berencana untuk memasukkan tema ini dalam program kami yang memang sudah kerjasama dengan
dinas kominfo di Serang tersebut. Hmm. Oh ya, Jadi kita akan pilihkan tema ini ya, untuk program yang memang kerjasama itu dengan Pemkab Deli Serdang. oke. Ya, baik sekali. Ada nilai plusnya juga sebenarnya kalau ada eh, namanya external relations ya dengan Betul. pemerintah dan lain sebagainya dengan kabupaten ya. Baik Ya, Pak. sekali itu. Yang penting nanti apa namanya eh, materi podcastnya ataupun kontennya tentu saja nanti itu yang akan diserahkan ke saya, serahkan ke Bapak supaya nanti bisa dijadikan sebagai bukti ya, Ya. bukti tugas kelompoknya. Kira-kira begitu ya. Dalam bentuk proposal juga seperti itu, Pak, ya. Ya proposal nanti ya seperti biasa ada di apa dilampirkan ini proposalnya. Uh, Ya. Kalau untuk podcastnya bisa dalam bentuk digital ya seperti biasa Ya. ya. Ah, Linknya atau apanya kan begitu ya nanti bisa di itu rencana teknis. akan ditayangkan di YouTube miliknya pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pak. Oh iya, oke oke. YouTube itu Pemkab Deli Serdang itu di bagian Kominfo atau Humas atau bagian apa? Kominfo, Pak. Kominfo, Kominfo Pak. ya. Oh, Ya, Dinas Kominfo ya, Dinas Kominfo ya betul, Pak. Betul, Kabupaten Deli Serdang. Oke, betul, baik Pak. sekali. Tentu saja saya mengucapkan selamat bertugas dan selamat bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini juga tentu karena sudah mempunyai kerjasama atau mempunyai jalinan komunikasi sebelumnya tentu ini sangat lebih jauh lebih memudahkan pada saat nanti melakukan pekerjaan itu sendiri ya. Tapi itu nanti soal teknisnya diserahkan oleh kelompok nanti bagaimana apakah minggu depan atau di situasi seperti apa itu semua teknis diserahkan masing-masing kelompok ya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Oke, silakan. Ya, kalau ada yang lain, udah ada dua kelompok yang mencoba. Satu tadi humanitarianism jurnalisme, jurnalisme humanitarian. Kemudian ada podcast tadi kelompok yang kedua. Yang ketiga atau yang berikutnya, silakan. Ada berapa kelompok semua nih, Yosua? 5 ya? 6? Izin Pak, kita sekitar ada 5 kelompok, ada 5 orang yang 2 kelompok, sisanya 4 orang Pak. Oke, berarti 5 kelompok ya. Oke. Yang berikutnya, kelompok yang berikutnya, silakan. Walaupun tadi belum menggunakan apa infokus atau menggunakan perangkat-perangkat untuk apanya bisa ditampilkan tidak apa-apa secara lisan dulu, secara oral dulu ya, tidak masalah ya. Yang penting idenya sudah bisa ditangkap ya, itu aja yang paling penting dulu. Silakan. Itu ada Kak Grace Pak. Oh, iya, iya. Baru saya lihat. Ya silakan Grace. Ya, Pak. Izin Pak, mempresentasikan dari kelompok saya Pak. Kebetulan kami udah buat makalah dari kelompok kami Pak. Izin share screen ya Pak. Boleh? Boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi rencana penelitian kami ini tentang
ini Pak tentang kasus korupsi minyak di PT Pertamina Pak. Jadi kan yang lagi viral itu si PT Pertamina Ya, di mana banyak korupsinya itu sekitar hmm. kerugian impor minyak mentah. Kemudian kami sudah buat makalahnya Pak. Jadi nanti pembahasannya kami rencana akan buat tentang poster Pak. Posternya itu tentang bagaimana korupsi minyak di PT Pertamina Pak. Karena kan eh, kami kayak memprotes kenapa sih kok terjadinya korupsi. Jadi contoh model posternya rencana kami bikin kayak gini Pak. Poster atau apa namanya? Eh, apa namanya? Kok lupa satu tuh yang dalam bentuk tampilan videografis. Rencana poster jadi Pak. Bikin poster. Poster ya, ya enggak masalah, boleh saja ya. Eh, yang penting kontennya itu kan memperlihatkan problem yang ada, dan kemudian cara menuangkan ide itu, cara menuangkan pemikiran itu ya. Sebagaimana tadi semuanya tergantung paradigmanya yang dipakai, walaupun dia poster tetap ya, tetap pilihan paradigmatik, posisi berdiri melihat realitas itu selalu menjadi satu uh, kata kunci gitu ya. Paradigma yang dipakai sangat tergantung pada tampilan posternya ataupun konten yang akan disajikan gitu ya. Ini mau di dalam bentuk di penayangan pada digital atau dalam bentuk apa namanya, YouTube, di YouTube kah atau di Instagram atau di mana, Eh, Rencana buat Grace? poster aja Pak. Rencana kami hanya buat poster Pak. Saran Bapak gimana Pak? Poster dalam bentuk kertas gitu. Iya Pak. Jadi kayak buat desain grafisnya aja sih Pak. Oh iya, boleh aja, nggak ada masalah itu kan, eh, apa cara, eh, proses jurnalistiknya aja ya kan itu ya. Yang penting dia memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Berarti kalau poster itu lebih kepada foto jurnalismenya ya. Iya, Pak, betul. Nah, jadi foto jurnalisme adalah satu foto yang memiliki nilai-nilai jurnalistik kan gitu ya. Kan tidak semua dalam foto itu uh, menjadi apa, otomatis menjadi foto jurnalistik ya. Foto jurnalistik itu tentu aspek-aspek jurnalistik ada di sana, misalnya keluar biasaannya, mengandung keluar biasaannya itu ya. Kemudian dari segi apa namanya, uh, membuat newsmakernya siapa gitu ya, dan seterusnya kan. Jadi unsur-unsur jurnalistiknya mesti terpenuhi juga gitu ya, supaya terlihatlah bahwa hasil dari kreativitas kelompok ini memberikan pencerahan, memberikan informasi pada yang melihat posternya gitu ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan di kelas ya, the next time, atau ditampilkan pada saat kita kuliah ya, biar lebih jelas untuk semua kelompok ya. Ya, kemudian yang penting juga, karena bagaimanapun dia satu foto jurnalisme ataupun apa foto apa atau uh, foto jurnalistik itu ya tentu memiliki satu kekuatan atau stopping power di mana foto itu membuat uh, pesan yang jauh berbeda dengan foto-foto perkawinan atau foto-foto travel misalnya, kan berbeda dia gitu ya. Yang penting tadi itu ciri-ciri uh, foto jurnalisme itu terlihat dengan baik ya, sehingga memang yang dikerjakan itulah satu tugas jurnalistik dalam ini adalah dalam isu kontemporer. Saya kira itu
Terima kasih banyak. Jadi sudah ada 3. Atau kalau ada yang mau ditanyakan lagi kelompok Sigres ini, apa lagi kira-kira? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Cukup. Oke. Pak, kali Ya. post apa ya, Pak? Ya. Kan nanti kami udah bikin poster Pak, terus kami upload sosial bisa kan Pak? Misalnya kayak Instagram Imam Iqbal, Medan Talk juga bisa kan Pak? Ya, coba nanti kita masih ada waktu juga. Coba dipikirkan juga. Kalau kalau misalnya di Instagram itu juga baik ya, karena itu juga satu medium dalam menyampaikan karya-karya jurnalistik ya, seperti foto jurnalistik tadi itu ya boleh saja ya melalui Instagram ya, atau di Medan Talk dia mau terima ya bagus sekali. Justru ada nilai tambahnya lagi kalau dia masuk ke media massa digital ya, jauh lebih baik ya. Cuma perlu juga dipertimbangkan soal-soal kredibilitas data yang dipakai itu, apakah sudah check and recheck, kemudian kekuatan-kekuatan dari literatur itu sendiri ya. Karena kalau kita kita upload, kita sampaikan walaupun dia media sosial atau ke media daring, itu ada konsekuensinya juga ya, dalam hal akurasi, dalam hal akuntabilitas sebuah penyampaian itu kan mestinya dalam waktu yang sama adalah sebuah keharusan yang dipikirkan ya. Jangan sampai nanti kita malah menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang lain ya. Itulah berbedanya kalau kita menyampaikan dalam teknik komunikasi yang memperhatikan berbagai macam pertimbangan tadi itu. Jadi bukan sekadar kita membuat saja nanti akan menimbulkan satu permasalahan di kemudian hari. Tentu kita tidak berharap hal itu terjadi kan gitu ya. Jadi tetap kita masih punya waktu ke depan, masih beberapa minggu lagi sambil berproses semuanya, sambil berjalan ya, sehingga perkuliahan kita ini dia boleh dikatakan dapat berjalan dengan tugas masing-masing dan interaksi kelompok masing-masing, bagaimana cara mengaturnya semua ya. Tentu tidak perlu Bapak ajari lagi karena semuanya sudah punya karya sebelumnya ini kan gitu ya. Ya, yang terakhir juga Bapak mau mengingatkan juga untuk semua kelompok bahwa apapun dia, ketika kita membuat ini, itu adalah sebuah pencapaian ya. Semakin banyak karya-karya kita, termasuk di Kompasiana yang bersifat individual, itu semakin menambah keelokan dari kurikulum vitae kita kan gitu ya. Jadi dan itu akan menjadi big data semuanya ya. Tadi sejauh dia dimuat, diupload ke media digital, semua itu akan terangkum di dalam jejak digital, dalam big data tadi itu ya. Jadi semuanya akan akan bisa dipanggil kembali, bisa akan di di diikuti oleh masyarakat atau oleh netizen yang lain. Ya, saya kira itu baik. Berikutnya kalau masih ada bertiga kelompok yang lain silakan. Silakan saja. Pak, izin Pak, selagi nunggu 2 kelompok lagi Pak. Ya. Ya Pak, ini Pak, mungkin kalau dari saya mungkin nanti bakal ini Pak ngelis 5 grup lagi di grup kami, dan temanya nanti saya kirim ke Bapak. Itu yang pertama Okay. Pak. Terus mungkin kalau untuk publikasi kita Pak, buat kawan-kawan yang buat publikasi video atau podcast atau yang berbasis new media Pak, mungkin
di sini menawarkan ke Bapak bagaimana kalau kita berdayakan Instagram dari Imamikom, Pak. Jadi Imamikom sebagai wadah kita, Pak. Jadi biar kredibel dia juga, yaitu memang harus benar-benar kan sumber data validitasnya, Pak. Kalau memang udah sesuai dengan Bapak dan mengizinkan pemostingan, baru kita up di IG Imamikom. Karena kan Pak, kita lihat sendiri dari IG Imamikom sendiri, dia tuh masih kurang tajam, Pak, kalau membahas tentang isu-isu komunikasi, tetapi yang kredibel, Pak. Jadi kebetulan di sini kita juga sangat bagus bahas tentang isu kontemporer. Mungkin bisa nih, Pak, sebagai wadah dari kita semua, hasil karya nanti bisa kita upload di IG Imamikom. Mungkin dari situ juga nanti bisa berkembang ke media-media yang lain nanti untuk kita post, Pak. Jadi itu kembali ke Bapak sebagai penanggung jawab kami, bagaimana pertimbangannya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tentu saya menyambut baik sekali apabila karya-karya ini juga menjadi sebuah official media ya, dalam halnya ada Imamikom, Instagramnya dan lain sebagainya. Itu akan baik sekali ya sebagai bentuk bentuk komunikasi di ruang publik ya, komunikasi publik ya, begitu ya. Itu bagus sekali sebenarnya juga ya untuk tugas-tugas kelompok di sana. Mungkin masih ingat kuliah saya atau bagian-bagian dari yang saya pernah sampaikan bahwa di era digital ini yang namanya penyampaian konten media dia bisa terfragmentasi atau mediated fragmented ya, media fragmented, terfragmentasi. Jadi artinya media itu kontennya itu bisa selain di satu kanal tertentu bisa juga disebarkan ke tempat lain. Itu malah dia ada nilai plusnya. Bahkan ke YouTube bisa, tidak ada halangan, tidak ada hambatan lagi hari ini dalam platform digital, komunikasi digital itu semua bisa dipergunakan. Ya. Dan kalau istilahnya ada auditing communication atau audit komunikasi, itu akan terlihat nanti, misalnya kalau ada analisis yang ke sana untuk orang-orang skripsi S1 atau apa gitu, itu akan melihat juga bagaimana share dari Imamikom ini. Jadi di sini dalam konteks yang Bapak sampaikan adalah Imamikom itu yang mengambil prakarsanya. Imamikom ada di YouTube misalnya begitu ya. Imamikom ada tadi memang di Instagram, ada di Twitter, dia semua terfragmentasi dia. Kalau kita dengan modal pola komunikasi yang berlalu, yang sudah-sudah, itu kita menganggap kita sudah menyampaikan media massa, semua orang akan membaca atau mengikutinya. Belum tentu. Karena beda-beda juga segmentasinya, beda-beda juga psikografisnya ya, atau ciri-ciri khalaiknya berbeda-beda. Tidak semua orang punya akun, misalnya dia hanya punya akun Facebook, tidak punya akun Instagram tentunya. Tahu-tahu kita hanya sampaikan di Facebook, siapa yang terjaring di Facebook saja. Tapi kalau kita di platform digital yang lain, maka di sana akan dapat berapa share-nya, media share-nya. Jadi idenya adalah ini juga bagus tadi supaya Imamikom ini khususnya yang sudah memiliki akun Instagram ya secara officially, saya kira itu harus kita isi ya. Inilah salah satu bentuk dari keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat digital, warga digital ya, kan gitu ya. Jadi kita usahakan untuk memanfaatkan itu. Karena selama ini pun saya perhatikan ya, Imamikom yang Instagram itu sangat hit and run ya, lari pukul, tidak ada satu berkelanjutan, tidak ada agenda setting yang dipakai ya. Kalau sebenarnya sebuah
media Instagram itu berciri-ciri dia menjadi media daring dalam jaringan ya atau media digital, dia harus dikelola gitu, harus ada struktur organisasi redaksinya, tampilkannya di sana gitu ya, sehingga dia akan bermetamorfosis sebagai satu platform digital gitu. Tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri. Saya tidak tahu karena dia perangkatan atau per periode kepengurusan, dan itu juga sudah lama saya perhatikan. Instagram itu sudah ada memang, tapi soal isinya, soal sustainable-nya atau keberlanjutannya itu yang belum saya lihat ya. Ya pukul lari aja begitu ya. Ada ini satu terus nggak nampak, nggak ada muncul, tahu-tahu pengumuman Prof Dewi Dharma Gunawarti muncul ya kan, terus hilang. Padahal dengan begini setiap mahasiswa sebenarnya bisa kita berdayakan. Itu ide baik tadi ya, apapun ya, entah tugas, entah pemikiran dosen atau pemikiran teoritik, sampaikan sana, why not, namanya misalnya wacana publik, gitu ya, tentunya bikin saja. Jadi ada organisasi yang bekerja setiap kepengurusan gitu. Jadi tidak mati suri dia gitu kan. Udah yang keempat kalau tidak salah, saya terakhir yang saya amati itu ya begitulah, kayak mati suri, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Padahal sebenarnya masih bisa dia menjadi satu platform digital yang setiap bulan kah edisinya, ya tinggal dikasih tahu aja di sana. Siapa tahu dari situ nanti akan muncul juga iklan, muncul promosi-promosi atau apapun ya, sah-sah saja. Nah, itu kan bisa menambah semangat, menambah pemasukan atau operasional dari Instagram Imamikom tersebut ya. Jadi saya kira ini juga salah satu hikmah yang bisa kita jadikan sebagai kerangka sebagai program kerja ke depan ya, terutama di pengurus yang sekarang. Coba nanti dibuat sama-sama, Bapak bisa dilibatkan di situ sebagai sebagai redaktur ahli atau semacam itu, narasumber narasumber atau redaktur ahli ya, atau banyak istilahnya itu, silakan saja. Karena itu juga menjadi kalau ada pertanyaan publik ya, dosen-dosennya bisa menjawab juga, termasuk mahasiswa bisa menjawab. Kita jadikan aja seperti kata Dennis McWell ya, sebagai forum yang mempertemukan berbagai macam pendapat dari tiap-tiap kelompok orang ya, kan begitu ya. Oke, saya setuju sekali ide tadi Saudara Yosua, supaya dijadikan ini, kalau bisa minggu depan kalau kita ketemu kita bahas khusus ini, karena ini menyangkut bukan hanya untuk tugas kelompok tapi untuk prodi ke depan ya. Kita lebih bagus seperti motor semen Padang ya. Orang lain masih berpikir, orang lain masih berencana, kita sudah mewujudkan kan gitu ya. Nah ini kan selama ini memang mati suri, stuck begitu aja. Nggak tahu apa masalah, saya nggak tahu juga, karena saya dulu waktu masih saya pengelola bersama-sama dengan Prof. Lucy, itu masih kita tangani juga ya. Bahkan di program doktoral pun ada, tapi setelah itu ya begitulah, kita memang tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Memang satu tantangan lah ke depan. Jadi minggu depan ini bisa juga kita jadikan agenda tersendiri ya, sebagai tanggung jawab kita bersama, supaya Imamikom, akun Imamikom ini official, bisa menjadi sebuah penyampaian yang berkelanjutan ya. Tugas-tugas kita share di sana, kita apa semua di sana. Oke, saya kira itu. Sudah ada yang lain lagi kelompoknya yang mau share? Walaupun tidak ada, biarlah 3 aja dulu. Kita kan
juga masih punya waktu ya. Ada Pak. Oh ada, boleh. Doni, silakan Doni Hermawan. Silakan Don. Selamat sore, Safruddin Ya, Kohan dan teman-teman oke. dari kelompok kami. Mohon maaf, suara saya jelas Pak. Oke, dari kelompok kami berencana untuk membuat foto esai jurnalistik tentang wajah baru infrastruktur Kota Medan. Saat ini kan beberapa fasilitas publik yang sudah direnovasi itu menarik perhatian warga Medan untuk datang ke sana, seperti kebun bunga, lapangan Merdeka. Jadi dari teman-teman tadi sepakat untuk membuat foto esai jurnalistik yang akan menampilkan bagaimana wajah baru infrastruktur Kota Medan itu. Dan itu rencana kita muat di media online IDN Times. Dan itu seperti itu sih Pak rencananya awalnya. Mungkin selanjutnya mungkin kalau ada masukan bisa diberi ini Pak. Gitu Pak. Oke. Jadi itu juga satu respons ataupun satu interaksi kita dengan dunia luar ya. Jadi Mikom ataupun Prodi Mikom interaksi ke dunia luar, ke bidang keluar dari kampus itu juga salah satu cara kita untuk melihat secara kontemporeri ya. Walaupun kontemporer ini sebenarnya sebagaimana Bapak sudah sampaikan materinya itu dari segi waktunya nggak tahu kita kapan dia mulai, kapan dia berakhir. Namanya kontemporer ya kan. Selagi dia masih dibicarakan, masih berkembang, masih berubah-ubah, itu masih disebut sebagai kontemporer ya kan. Nah, itu satu poin kita ya. Yang keduanya adalah mungkin tadi Doni dan kawan-kawannya akan mengambil dalam feature journalism barangkali ya begitu ya. Feature journalism ya dengan konten apa namanya ikon Kota Medan yang geliat Medan atau apalah gitu namanya judulnya nanti. Lalu kemudian sekarang kan yang banyak perkembangan ya beberapa tahun belakangan ini ya ada apa namanya ada apa itu infrastruktur ataupun sarana-sarana fasilitas umum ya seperti kereta api ya, lapangan Merdeka gitu ya. Kemudian juga ada flyover, ada ada juga yang sifatnya taman, sifat macam-macam ya. Nah, dalam konteks ini kalau kita melihat tadi itu ini pandangan saya, tapi bisa diserap juga nanti ya. Sebenarnya untuk kota sekelas metropolitan Medan ini, kalau yang kita lihat tadi itu berbagai macam fasilitas publik yang sudah dibuat, itu semua berbasis APBN dan berasal dari program kerja BUMN atau program kerja pemerintah kota atau boleh dikatakan sebagai inisiatif dari government gitu ya, dari pemerintahan. Padahal kalau kita melihat landscape kota-kota metropolitan di seluruh dunia, termasuk perbandingan dengan Surabaya, ya, dengan Jakarta, misalnya begitu ya, Bandung juga, maka Medan ini sama itu dengan Jakarta, dengan Surabaya, dengan Bandung, dalam arti untuk membangun berbagai macam fasilitas publik itu tidak hanya harus dari pemerintah, bisa dari swasta. Bisa juga dari kelompok-kelompok entrepreneur ya. Karena apa? Karena korelasi ataupun katakanlah misalnya kalau saya membuat satu
Sebutlah misalnya apa ya untuk gampangnya. Saya bikin misalnya dunia fantasi. Saya perusahaan besar. Saya mau membangun kota Medan. Saya buat misalnya wonderful world atau something like that. Dan itu memakan biaya sampai 15 triliun atau berapapun. Jadi pengusaha ataupun apa namanya pihak-pihak swasta pasti uangnya kembali kira-kira begitu. Ya kalau dibikinnya di tempat-tempat yang penduduknya cuma 125.000, ya payahlah kita. Atau di bawah 1 juta, ya payah. Rate of return-nya payah. Tapi kalau sudah kayak 2,5 juta, 3 juta, bahkan dia bisa jadi magnet bagi kota-kota di sekitarnya, satelitnya, itu bisa menghasilkan juga yang baik. Bukan hanya itu saya kira ya. Konsep-konsep di kota-kota metropolitan seperti di New York itu, bahkan gedung kesenian saja bisa dibuat oleh swasta, bukan wali kota. Dan itu menghasilkan uang. Nah, gedung itu bisa dipakai untuk pertemuan berbagai macam elemen masyarakat. Dibandingkan tadi itu pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Medan, kita lihat beberapa contoh ya, misalnya kebun bunga, lapangan stadion, ada stadion Sumatera Utara, sport center, itu semua datang dari pemerintah. Ya, kalau pemerintah aja melakukan itu belumlah ada partisipasi publik ya. Jadi masih terkesan bahwa yang menikmati keuntungan atau menikmati image dan sebagainya itu ya government, pemerintah. Nah, sebenarnya pemerintah bisa juga membuka privatisasi perizinan dan seterusnya yang bisa mendatangkan investor-investor tadi itu. Misalnya kita buat wonderful world tadi itu ya, yang atau macam-macam ya bisa dibuat seperti itu. Kenapa? Dengan jumlah penduduk kalau bidang ini Medan, Binjai, Deli Serdang itu sekitar 4,5 juta itu kan jumlah penduduknya. Sebutlah 5 juta misalnya begitu. Itu satu ekonomi raksasa juga untuk sebuah bisnis plan atau sebuah apa ya, sebuah rencana atau sebuah pengembangan kota bisnis perkotaan yang menarik sebenarnya. Ya. Tapi kalau sekarang kan itu tadi ya, kalau masih dilihat sektor-sektor publik tadi itu yang dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan membuat fasilitas publiknya ya, atau Pemko Medan dengan lapangan Merdeka yang dia revitalisasi, ya nggak apa-apa juga. Itu mungkin bisa sambil tadi kalau dia masukkan di Instagram juga, misalnya Instagram Imam Ikom tadi itu, dia akan menjadi sebuah wacana publik sehingga bisa dikembangkan, sehingga akan muncul berbagai macam inisiatif-inisiatif dari warga yang akan memberikan berbagai macam kontribusi untuk Kota Medan. Karena Kota Medan ini dia nggak ada wali kotanya pun jalan loh ini. Saya mau katakan gitu aja. Nggak ada wali kotanya, nggak ada wakil wali kota, bahkan tidak ada DPRD-nya pun yang 50 orang itu, ini jalan ini. Karena bisnisnya jalan gitu loh. Paham ya? Jalan ini. Kita bikin apa, usaha apa misalnya, catering atau usaha apa misalnya, ada orang yang beli, itu aja. Tapi kalau kita misalnya di satu kabupaten kota yang ciri-ciri pertumbuhan demografinya, ekonominya sangat kecil, ya memang mesti ada kepala daerah, mesti ada perangkat-perangkat ini. Tidak diperlukan untuk Kota Medan, untuk kota maksudnya pengelolaan kotanya gitu. Tidak diperlukan wali kota sebenarnya. Malah tambah ribet. Ada wali kota, ada wakil wali kota, ada DPR, kayak bagi-bagi kekuasaan saja.
Padahal kota ini tanpa ada zero government, dia jalan dia. Karena ada orang menyekolahkan anak, dia perlu sekolah yang bagus, apanya internasional, ya kan? Datang sendiri duit itu. Jadi yang penting tadi itu ya, secara naturalnya kota Medan ini memang dia apa-apain pun sebenarnya sudah sangat menguntungkan. Jangan sampai seperti kata pepatah, ayam mati di lumbung padi gitu. Nah itu, jadi istilahnya kalau sampai udah seperti itu kan kita udah nggak bisa bilang apa-apa lagi gitu. Makanya saya bilang tadi itu, saya bikin saja misalnya sesuatu apa tadi itu bisa maju. Nggak ada wali kota yang nggak apa-apa, maju, maju dia. Ya karena orang akan bergerombol, berkerumun untuk datang membeli produk barang dan jasa itu sendiri. Ya kan. Tapi itulah dia, kita ingin juga mengembangkan wacana publik ini menjadi satu sarana komunikasi publik ya nantinya. Kemudian saya tidak tahu karena kita hanya berencana saja, tapi dengan berhentikan pengurus Imam Iqom yang sekarang, masalah Yosua ketuanya. Mari kita berdayakan. Bapak sudah katakan tadi, Bapak akan bersedia untuk menjadi konsultan, menjadi redaktur ahli atau apapun namanya, narasumber, untuk kita bisa kembangkan jauh lebih baik ya. Oke, terima kasih Saudara Doni Hermawan. Udah yang keempat, ada yang terakhir. Siapa lagi? Silakan. Kalau masih ada. Ansor Pak, Ansor mau presentasi ke. Oke, baik. Silakan. Mana dia belum nampak? Izin Pak. Oh ya, oke, oke. Silakan. Begini Pak, Oke. kami dari kelompok sama teman-teman Pak ingin yang pertama mempertanyakan mengenai konsep dari press release ini Pak. Siaran persnya itu menggunakan platform media sosial atau dia bentuknya kayak Facebook, Instagram atau gimana Pak kira-kira. Nah yang kedua kemudian kami ingin memberikan sebuah gagasan kepada pemerintahan khususnya di Pemprov Sumatera Utara terkait bagaimana proses sistem pendidikan gitu Pak, termasuk khususnya itu beasiswa gitu Pak, yang belum merata di seluruh Sumatera Utara Pak. Jadi bentuk siaran persnya itu menyatakan bahwa pemerintah harus fokus terhadap persoalan pendidikan, terkhusus di beasiswa Pak. Ya. Jadi yang pertama adalah siaran pers atau press release ya. Itu salah satu produk jurnalistik ya, begitu ya, itu satu. Siaran pers atau press release ini adalah satu bentuk penyampaian kepada publik oleh suatu institusi, ya misalnya gitu ya, oleh satu institusi ataupun organisasi, baik dia resmi ataupun tidak resmi, bahkan institusi bisnis pun bisa. Malahan Imam Iqom itu bisa juga merepresentasikan dirinya mengeluarkan press release. Nah, kenapa? Karena dia institusi. Institusi apa Imam Iqom? Dia institusi mahasiswa program studi magister ilmu komunikasi. Ada apanya kan? Ada lembaganya, ada badan hukumnya segala macam itu kan. Yang namanya prodi itu kan di situ dia menginduk semua kan gitu kan. Jadi misalnya kalau mempersiapkan press release ataupun siaran pers itu bisa saja. Walaupun biasanya press release ini adalah seringkali berkaitan dengan launching produk, berkaitan dengan program-program
ataupun hasil dari satu penampilan ataupun rencana ke depan perusahaan bisnis atau apa ya. Tapi dalam secara kontemporari press release ini bisa mengambil berbagai macam segmentasi yang belum ada sebenarnya. Contoh tadi seperti Imam Ikom, boleh nggak mengeluarkan press release? Boleh, karena dia merupakan satu institusi gitu loh, merupakan satu lembaga sebenarnya. Dia berada di naungan Imam Ikom, di bawah naungan program studi ilmu komunikasi, magister ilmu komunikasi, bahkan di bawah naungan USU ya, seperti itu ya. Jadi dia bisa cuma ketika dia mau menyampaikan sesuatu itu, maka tubuh dia sebagai representasi dari USU, dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dari program magister ya, seperti itu jangan dilupakan gitu ya. Jadi karena apabila terjadi sesuatu yang negatif itu terkena semua gitu. Tapi sebaliknya apabila dia menimbulkan satu citra yang positif, maka semua akan kebagian nama baik. Nah, tinggal dipilih saja press release itu. Jadi Imam Ikom itu kembali menjadi sebuah lokomotif, terutama di pengurusan Yosua ini. Dia akan menjadi lokomotif berbagai macam terobosan-terobosan ya. Nanti saya akan bicara juga dengan Prof. Iskandar mengenai revitalisasi Imam Ikom gitu. Dari pembicaraan kita ini saya akan sampaikan dari hasil diskusi tugas-tugas kelompok, ya itulah gunanya juga kan. Lalu saya akan sampaikan perkembangan begini-begini. Tentu beliau pasti akan menyambut. Nah, lalu pasti ya, kalau Pak Is itu sama saya tidak pernah tidak respon selalu apa ya. Udah puluhan tahun ya, sudah teruji gitu ya segala macam. Sehingga yang saya pikirkan ataupun Pak Is pikirkan itu selalu semata-mata untuk Universitas Sumatera Utara, ya, terutama untuk Mikom gitu ya. Jadi tentu ini juga akan menjadi satu pembicaraan saya dengan Pak Iskandar dan Bu Dewi juga gitu ya, untuk melihat revitalisasi dari Imam Mikom khususnya pada Instagramnya gitu ya. Saya kira baik sekali ini hasil kita hari ini, walaupun bulan puasa, tapi berkeluaran semua energi ya kan. Semua menunjukkan hal-hal yang positif, yang produktif ya kan. Nah inilah hikmah Ramadan juga. Nah, ini satu walaupun kita di tengah jalan harus berubah, tidak di kelas, karena kelas pun tadi saya udah tanya tadi juga ya, ini sebagai intermezzo juga. Saya tanya sama Bu Dewi, bukan saya tanya sama Bu Dewi. Bu Dewi bilang, Pak Puan ada kelas. Iya, kelas saya dipindahkan menjadi kelas daring. Oh kok begitu, kata Bu Dewi gitu ya. Dia tidak tahu, mungkin juga karena bulan puasa jadi jam kerja dipersingkat sehingga sampai jam 3 gitu. Sedangkan perguruan kita malah mulai jam 4 gitu. Tapi saya tidak mau ciri-ciri kalau kita belajar komunikasi, kita sangat menghindari turbulensi, sangat menghindari malapetaka ya. Maka saya bilang ya karena kita udah sepakat sama siswa ya udah daring aja. Oh iyalah kalau udah ada kesepakatan Pak, tapi sebenarnya jam kerja apanya aja, tapi kalau namanya yang pengelolanya iya katanya. Tapi yang namanya cleaning service itu jam 6 ya sampai selesai kuliah. Dia pegang kunci itu segala macam. Tapi kan kita tahulah kita dalam kehidupan ini tidak bisa kita mengukur diri kita. Bu Dewi tidak salah dan benar itu. Dan tidak bisa kita mengukur diri kita, keadaan kita dengan orang yang mungkin berbeda cara pandangnya. Ya seperti Bu Masda itu ya, yang dan juga Khairuddin petugas yang sana. Tentu berbeda kalau kita melihat, artinya
Kalau mereka pulang jam 6 itu sangat berbeda dengan saya atau dengan dosen yang lainnya. Kebutuhan-kebutuhan cara dan lain sebagainya itu bisa menjadi hal yang kurang menyenangkan sebenarnya. Makanya saya tadi bilang sama Yosua ketika dikatakan kita Pak begini-begini karena jam 3, udah saya nggak ada kasih komentar negatif. Oke, go ahead, jalan gitu. Karena kalau tadi seperti pembicaraan dengan Prof Dewi, kalau itu kita lakukan kan kasihan juga. Mereka pulangnya mungkin udah sore sekali, ada yang keperluan untuk buka puasa segala macam, kita tahu saja. Kalau memang tendingnya administratif itu memang sampai jam 3. Tapi kantor belajar sampai nggak dibatasi. Sebenarnya begitu, tapi kan kita nggak mau membenturkan. Kalau kita membenturkan itu menjadi rumit kita kan. Tidak wise, tidak bijak kita. Makanya saya bilang ya oke, kita zoom aja. Tidak akan kehilangan esensi juga. Buktinya kita bicarakan sesuatu yang sangat spektakuler hari ini sebenarnya kan gitu kan. Jadi mari kita membiasakan diri melihat sebagai berprasangka baik, positive thinking ya, sehingga dengan kecakapan kemahiran kita berkomunikasi ini sebenarnya belum pun kita bekerja sudah 50% persoalan sudah selesai. Apalagi kita sudah kerjakan. Enggak kita kerjakan saya baru kita bicarakan 50% sudah selesai masalah. Itulah kekuatan dari komunikasi itu sendiri ya. Jadi oke lah, saya kira sudah cukuplah kita sementara ini. Untuk minggu depan kita bisa seperti ini atau seperti apapun. Tadi ada merespon mau di luar hybrid, boleh nggak ada masalah. Kalau saya itu memang selalu mengikuti saja air itu kemana mengalirnya gitu ya. Yang penting tugas-tugas proses belajar mengajar ini tidak kehilangan, tidak berhenti hanya karena hal-hal yang tidak bisa diatasi. Itu penting kita kan. Kalau begini kan gampang ya. Oke, demikian saja. Mohon maaf atas hal-hal yang barangkali kurang pas. Namanya juga kita dadakan semua ini. Tapi antusiasme Anda semua itu membanggakan saya sebagai pengajar dan juga Prodi Magister Komunikasi. Selamat berpuasa yang menjalankan sehingga sampai di beduk azan maghrib. Kata orang berita apa yang paling tinggi ratingnya adalah berita berbuka puasa. Itu tinggi sekali ratingnya ya kan. Itu luar biasa tingginya. Maka semua orang akan menunggu kabar baik itu. Demikian saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan tentu nanti Yosua akan menyampaikan minggu depan bagaimana. Saya mengikut saja, bagaimanapun kita tetap melaksanakan proses belajar mengajar ini. Yang penting berorientasi hasil. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.